Ya, selamat siang. Selamat datang kembali dalam program Market Update yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Kalimantan Timur. Bersama saya Aldila Bandaru. Hari ini Selasa, 14 Desember 2021. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu, sahabat investor? Saya doakan dalam keadaan sehat selalu. Program market update ini dibuat untuk memberikan sosialisasi terkait bagaimana caranya berinvestasi di pasar modal, di mana setiap pertemuannya kita mengundang narasumber yang luar biasa untuk memberikan pandangan-pandangannya terkait kondisi IHSG terkini. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dengan NH Korindo Sekuritas Indonesia ya. Nanti kita kedatangan narasumber Mbak Putu Cantika Putri Damayanti, Equity Analyst Associate dari NH Korindo Sekuritas. Nah, topik kita hari ini adalah top-down analisis kondisi IHSG terkini. Jadi seperti yang diketahui kondisi pasar modal itu dinamis ya. Jadi kita kan perlu mengetahui nih bagaimana kondisi terkini ya dari IHSG. Sebelum saya mulai, saya akan bacakan kondisi IHSG per pukul 13.02 WITA ya. Melansir data dari rti.co.id, IHSG berada di angka 6.608 atau mengalami pelemahan sebanyak 0,8%. Cukup tinggi ya, atau 53 poin. Dengan nilai transaksi untuk sesi 1 ini di angka 6,1 triliun, 167 saham mengalami kenaikan, 343 saham mengalami penurunan, dan 153 saham tidak mengalami perubahan. Investor asing hari ini melakukan penjualan bersih senilai 110 miliar di semua pasar. Dan IHSG bergerak dalam rentan 6.608 sampai 6.671. Gimana portofolionya? Saya doakan Bapak dan Ibu masih sesuai track dan rencananya ya. Walaupun lagi turun cukup dalam nih ya. Tapi jangan bersedih hati dulu. Justru saat penurunan seperti ini, waktu yang tepat nih untuk mengakumulasi. Nah, jika Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, silakan masukkan pertanyaannya di kolom chat atau Q&A agar bisa dibahas bersama oleh narasumber kita ya. Dan seperti biasa, kita punya giveaway pulsa senilai Rp25.000 untuk sahabat investor yang bisa menjawab pertanyaan saya di akhir sesi nanti. Jadi stay tune terus. Baik, segera kita undang narasumber kita, NH Korindo Sekuritas Indonesia. Ya, nanti kita sekalian kenalan nih. NH Korindo Sekuritas Indonesia ini profilnya seperti apa sih, dan kira-kira bagaimana nih cara bergabung menjadi nasabah di NH Korindo Sekuritas. Halo, selamat siang Mbak Putu Cantika. Halo, selamat siang Pak Aldi. Selamat siang Wah, Kalimantan Timur. wah, luar biasa ya. Ini senang banget ini bisa kembali nih mengundang Mbak Cantika nih untuk bisa menjadi narasumber bersama BI Kalimantan Timur. Iya, senang sekali juga. Terima kasih untuk invitation-nya. Baik, gimana kabarnya Mbak Cantika? Baik, sehat di sini, puji Tuhan. Baik, ya, jadi memang walaupun pandemi 19 ini sudah mulai berkurang ya Mbak ya, dan diharapkan situasinya ini masih seperti ini dan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi saya perkenalkan kembali, beliau adalah Mbak Putu Cantika Putri Damayanti, Equity Analyst Associate dari NH Korindo Sekuritas. Topik kita hari ini adalah top down analysis, kondisi IHSG terkini ya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita kenalan dulu nih Mbak Cantika dengan NH Korindo Sekuritas. Ini profilnya seperti apa sih Mbak? Silakan Mbak Cantika. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Aldi. Untuk NH Korindo Sekuritas ini, sebenarnya ini sekuritas Korea ya. Dari dulu tuh tahun 2014, our head office dari NH Financial Group itu sempat mengakuisisi sekuritas di sini, dan jadilah namanya NH Korindo Sekuritas. Kita tuh punya headquarter di Korea. NH Financial Group cukup kuat juga, cukup besar company-nya. Mereka punya banyak services, dari ada banking juga, ada sekuritas juga. Jadi so far sih kalau dari kita sendiri, kita juga punya beberapa cabang ya. So far tapi mostly masih di Jawa sih, dan ada beberapa juga yang di luar Jawa gitu. Baik, baik. Dan kalau ingin bergabung dengan NH Korindo nih Mbak, bagaimana nih kriterianya, persyaratannya, dan caranya Mbak? Silakan Mbak Cantika. Sekarang kan udah digital ya, jadi sebenarnya kita bisa pembukaan jadi nasabah ini by secara online aja. Nanti bisa visit di our website nhis.co.id, dan juga atau enggak paling gampang untuk yang milenial bisa cek dari Instagram kita, di situ juga kita ada linknya.
Baik, baik. Ya, jadi silakan ya, bagi yang belum memiliki rekening efek nih bisa mempertimbangkan nih bergabung dengan NH Kolindo Sekuritas. Nah, mungkin bisa bicara terkait platformnya nih Mbak ya. Ini kan NH Kolindo ini memiliki platform namanya Naik ya Mbak ya. Nah, mungkin bisa kenalan nih Mbak dengan platform dari NH Kolindo Sekuritas Mbak. Iya, jadi untuk platform kita naik ini apa namanya, kita di sini juga biasanya ada riset. Jadi riset kita bisa dilihat untuk investor yang mau trading di NH Korindo Sekuritas. Kita ada profit dari our daily research, ada weekly research juga ada company report juga dari kita, itu updated juga. Dari situ juga kita ada one page solution juga yang ini bisa rekomendasi untuk saham-saham secara apa namanya, jangka pendek maupun jangka panjang. Baik ya, jadi riset dan apa namanya hasil apa ya riset itu diberikan rutin Mbak ya, dan ada one page tadi yang Mbak Cantika sebutkan itu kita bisa secara mudah bisa melihat langsung gimana rekomendasi-rekomendasi nih dari analis dari NH Korindo Sekuritas. Jadi memudahkan banget ya. Kalau investor mau belajar nih Mbak, kira-kira ada edukasinya nggak nih Mbak dari NH Korindo Mbak? Iya, jadi dari tim kita pastinya juga akan bantu. Nanti tinggal di call atau di apa namanya, request aja ke kita. Nanti kita juga bisa provide kalau misalnya mau nanya-nanya soal research kita atau data, nanti juga dari sini tim sales kami juga bisa membantu. Jadi ini apa namanya, service-nya kita cukup lengkap di sini. Baik, baik ya. Jadi silakan ya, yang belum memiliki rekening efek bisa mempertimbangkan nih bergabung dengan NH Korindo Sekuritas Indonesia. Yang belum follow ya, silakan follow Instagram NH Korindo untuk mendapatkan informasi lebih lanjut ya terkait pembukaan rekening efek. Baik, terima kasih Mbak Cantika atas perkenalannya. Sekarang kita masuk nih ke topik utama kita, yaitu top down analysis kondisi IHSG terkini. Tadi di awal saya sempat singgung kalau hari ini IHSG mengalami penurunan cukup signifikan ya Mbak, cukup tinggi nih 0,8%. Tapi di sisi lain juga di beberapa pasar di luar negeri ya, dari Wall Street, kemudian ya Wall Street aja semalam beberapa 1% yang mengalami penurunan dari Nasdaq nih. Kira-kira bagaimana sih Mbak perkembangan IHSG kita secara top down analisis? Silakan Mbak Cantika. Iya, jadi kalau dari saya sendiri lihatnya untuk IHSG ini sekarang ini didominasi oleh sentimen dari luar ya, dari mana investor kita baik dari global maupun dari domestik itu masih menunggu hasil kebijakan The Fed. Sebenarnya untuk program tapering ini kan nantinya digadang-gadang akan dipercepat ya, apa namanya, untuk lebih akselerasi karena inflasi AS kita yang cukup tinggi itu meningkat sekitaran 6,8% kemarin, tertinggi sejak 35 tahun terakhir bahkan. Nah, jadi dari The Fed sendiri juga mau melakukan intervensi dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini kita masih menunggu hasilnya, apakah walaupun banyak juga beberapa konsensus dan analis memperkirakan ini peluangnya sih tidak dalam jangka waktu dekat ya, tapi kita masih menunggu kabar terakhir ini kan kalau nggak salah di around besok atau 2 hari lagi di Indonesia untuk hasilnya. Nah, itu juga menjadi market tuh menjadi indecision ya. Jadi kayak akan cenderung sideways, bahkan tadi mengalami penurunan. Tapi untungnya penurunannya ini untuk di sesi 1 tuh masih di atas level psikologis di 6.600, dan memang kalau dari NH Korindo Sekuritas sendiri memproyeksikan ini akan mengalami pergerakannya terbatas di 6.600 sampai 6.700. Hopefully di sesi 2 ini masih bisa berada stay di atas 6.600. Nah, selain itu juga yang menjadi pemberat itu adalah varian Omicron yang tadinya sebenarnya kita berpikirnya bahwa ini memang kasusnya menular, tapi tidak akan lebih parah dibandingkan Delta karena kita sendiri juga sudah vaksin dan secara protokol kesehatan juga sudah apa namanya, cukup kuat ya di beberapa negara. Tapi ternyata tadi kemarin di Inggris sendiri, di Eropa itu sudah memakan korban jiwa ya. Itu juga menjadi kekhawatiran untuk dari investor kembali meningkat lagi. Nah, itu menjadi
menjadi pemberat untuk IHSG. Tapi sebenarnya juga mix sih dari kalau untuk dari domestik sendiri dengan adanya apa sih namanya pembatalan PPKM ya di apa namanya Natal dan Tahun Baru ini sebenarnya jadi sentimen positif karena diharapkan mobilitas juga cukup tinggi dan ini juga dengan mobilitas cukup tinggi ini akan diikuti apa namanya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga jadi lebih kuat. Nah, selain itu juga apa namanya kita masih mengharapkan untuk window dressing sih. Jadi mungkin ini sama-sama cukup makanya this is pergerakan saham kita jadi jauh lebih sideways dan konsolidasi sih. Baik ya. Jadi cukup padat nih ininya apa update-nya. Mungkin kita akan bahas satu-satu nih Mbak ya, mulai dari kondisi Wall Street ya. Tadi sempat Mbak Cantika sampaikan kalau masih menanti keputusan dari The Fed, di mana 2 hari lagi ya akan diadakan meeting nih dari The Fed untuk mengambil keputusan. Ini kan kaitannya sama inflasi yang cukup tinggi ya Mbak Cantika ya, yaitu 6%. Ini tertinggi dalam 30 tahun terakhir nih. Bahkan sempat ada komentar ini Natal dan Thanksgiving termahal nih dalam 30 tahun terakhir di Amerika gitu ya. Nah, permasalahannya kalau inflasi setinggi itu ya di Amerika Serikat itu sebenarnya berbahaya tidak sih Mbak untuk ekonomi makro di Amerika Serikat? Silakan pandangannya Mbak Cantika. Ya, kalau dari pandangan saya sih sebenarnya inflasi ini cukup wajar memang karena pertumbuhan ekonomi mereka kan sudah lebih cepat ya pulihnya dibandingkan dengan kita. Jadi ini dengan daya beli dan mobilitas juga itu juga menjadi pengaruh untuk apa namanya kontribusi lah. That's why inflasinya menjadi lebih tinggi ya dan stay berada di level cukup tinggi dan akan diproyeksikan akan cukup lama ya berada di level yang tinggi ini. Tetapi kalau misalnya terlalu tinggi, memang yang namanya inflasi ini tidak bagus ya, karena itu kan apa namanya akan memperburuk apa namanya daya beli masyarakat sebenarnya. Kalau memang inflasi itu kan pasti ada range-nya ya sebenarnya kalau dari kita juga kita juga ada range-nya dari ekonomi kita sendiri. Jadi inilah apa namanya yang menyebabkan The Fed ini cenderung untuk lebih berpeluang untuk akan melakukan intervensi sehingga inflasinya ini akan bisa diredam. Hopefully juga pertumbuhan ekonominya jadi bisa lebih stabil. Nah, sebenarnya ini juga menjadi negative side sih, sedikit mengalami negative side untuk kita yang di Indonesia. Makanya rupiah kita cenderung melemah untuk beberapa pekan terakhir ini gitu. Tapi apa namanya sebenarnya karena mereka juga sudah membicarakan ini dari program tapering dan juga inflasi ini dari Jerome Powell ini sebenarnya udah cukup lama ya. Jadi kita harusnya juga tidak akan terlalu kaget pasar saham kita. Begitu pandangan saya. Baik ya. Jadi karena implikasi inflasi yang tinggi ini otomatis bank sentral melakukan keputusan gitu ya, mengambil keputusan untuk mempercepat gitu ya, mempercepat proses tapering ini. Untuk kita sendiri berpengaruh tidak sih Mbak seberapa cepat tapering akan dilakukan di Amerika Serikat? Makin cepat apakah berpengaruh atau makin lambat dilakukan pengaruhnya makin sedikit? Kira-kira berkorelasi seperti itu tidak Mbak? Kalau kita lihat sih sebenarnya overall program tapering sendiri ini sih dulu tuh memang berdampak negatif ya ke pasar emerging market ya. Karena kan indikasinya ini akan terjadi foreign flow tapi outflow ya yang keluar dari emerging market. Nah, cuma karena ini timelinenya cukup bagus, kita kayaknya dari pertengahan semester 2 ini udah diberitahukan, udah diwanti-wanti, bahkan dari The Fed sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan awalnya untuk tidak akan meningkatkan suku bunga dalam waktu dekat. Ini jadi kunci bahwa yang menyebabkan pasar saham kita tuh jauh lebih stabil dan investor juga jadi sudah bisa melakukan ancang-ancang. Baik. Jadi kita udah cukup siap gitu ya dengan kemungkinan yang mungkin terjadi nih dari The Fed. Baik, terima kasih Mbak Cantika. Berikutnya kita masuk ke ekonomi domestik nih Mbak, makro ya. Nah, ekonomi makro Indonesia. Nah, kalau kita lihat tadi di faktor di luar negeri akan terjadi tapering gitu ya, tapi belum merubah suku bunga gitu. Nah, kira-kira kalau dari makro Indonesia sendiri ini cukup solid tidak sih Mbak?
Silakan Mbak Cantika. Iya, untuk tahun ini sebenarnya kalau kita lihat yang pertama dari PMI sendiri kita juga kemarin sudah berada di atas 50 ya, jadi itu udah di level ekspansi di mana kondisi artinya bisa diindikasikan kondisi manufaktur kita berjalan dengan cukup baik, terus juga inflasi diproyeksikan juga di around 1,6%. Sebenarnya tahun ini itu cukup bagus juga sih yang kita lihat karena sebelumnya di pertengahan tahun ini juga sempat ada deflasi tadinya dan sejak pandemi ini memang banyak sekali kita mendengar kata deflasi, biasanya selalu inflasi waktu itu deflasi. Nah, tahun ini kita sudah mendengar lagi kata inflasi, jadi kita juga melihat ini adalah sinyal yang bagus di apa namanya dengan adanya pertumbuhan untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi. Terus juga so far kalau kita lihat ini juga beberapa dengan PPKM-nya yang juga dibatalkan, kita sebenarnya cukup merespon positif karena sempat waktu kasus COVID-19 itu tinggi dan kita apa namanya ada emergency restriction itu pertumbuhan ekonomi kita cukup kembali mengalami penurunan dan memang sudah diantisipasi oleh dari Menteri Keuangan juga dan dari pemerintah, tapi hopefully di tahun keempat ini karena kita kan ekspektasinya akan kembali ya berada di recovery track. Ini dengan adanya PPKM yang apa namanya dibatalkan ini, jam operasional juga pusat perbelanjaan jadi lebih apa namanya lebih panjang. Ini hopefully akan mensupport apa namanya pertumbuhan ekonomi ke depannya. Baik, baik. Jadi kita cukup optimis ya Mbak ya. Ini beberapa waktu ke depan nih masih positif pertumbuhannya. Karena sudah muncul inflasi gitu. Jadi para ekonom kan beranggapan inflasi ini salah satu indikasi pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi permasalahannya kan kita juga melakukan kebijakan yang sama Mbak ya, seperti yang di Amerika gitu. Kita memberikan stimulus yang besar-besaran gitu, quantitative easing gitu ya, memberikan stimulus gitu dari dana pen gitu ya. Nah, mungkin nggak nih terjadi di Indonesia nih Mbak, inflasi yang tinggi seperti yang terjadi di US Mbak? Iya, kalau kita lihat sebenarnya secara dari ini aja pertumbuhan ekonomi kita ini beda ya dengan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi kita tuh sebenarnya gradual recovery, jadi ini masih secara bertahap. Sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi di US ini udah jauh lebih cepat secara pace-nya, secara kecepatannya. Jadi untuk inflasi bisa sampai setinggi itu sebenarnya cukup unlikely terjadi. Juga dengan adanya apa namanya stimulus yang masih digelontorkan oleh pemerintah itu juga sebenarnya cukup menjaga untuk berada di kisaran dari target si pemerintah itu. Baik, baik. Jadi unlikely to happen gitu ya Mbak ya, tergantung dari pertumbuhan ekonominya. Baik, terima kasih. Sedangkan kalau proyeksi di Q4 sendiri berapa nih Mbak GDP kita nih Mbak, pertumbuhan ekonomi kita nih proyeksinya? Iya, proyeksinya nih dari beberapa ekonom ini kemarin kan kita di kuartal 3 itu around 3,5 ya. Kita sih kemarin kalau saya lihat secara konsensus sih around 5 sampai 5,5% lah ya. Ini makanya ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 3, tapi kuartal 3 kan memang sudah kita konsiderasikan dengan adanya PPKM itu yang membatas mobilitas dan juga memang konsep pemerintah kan untuk menurunkan kasus COVID-19. Sekarang dengan vaksinnya sudah sampai dosis kedua dan sudah laju perkembangan vaksin yang cukup tinggi, bahkan juga kita tahun depan pemerintah juga mengadakan program vaksin booster ya. Nah, juga kita sebenarnya untuk 5,5% ini hopefully ini dan ditambah dengan juga di holiday dan New Year ini orang-orang sudah juga kita lihat banyak yang sudah bisa pergi liburan, traveling, ini diharapkan ini bisa inline lah dengan target dari pemerintah. Baik, baik. Jadi di 5% ini angka yang rasional ya Mbak ya, melihat beberapa kebijakan ini sudah diberlakukan nih untuk membuat ekonomi jadi lebih baik seperti pembatalan PPKM dan seterusnya gitu. Jadi reasonable lah di 5% ya. Nah, berikutnya Mbak, kalau kita bicara tentang rupiah Mbak ya, tadi sempat disinggung kalau sempat mengalami pelemahan nih rupiah nih beberapa waktu ini terkait tapering ya. Nah, kira-kira seberapa besar nih Mbak dampak perubahan rupiah nih? Gimana pandangannya Mbak Cantika?
Iya, kalau misalnya untuk rupiah sendiri ini memang ada indikasinya ada sentimennya dari US juga ya. Karena kan kita masih masih galau lah, masih menunggu nih apakah apa namanya keputusannya dari The Fed seperti apa. Dan ini juga terdampak kepada nilai tukar rupiah kita yang ini tuh sekarang di around 14.280-an lah. Kita sih proyeksinya masih 14.280 sampai 14.380 ya. Ini masih sebenarnya cukup lama dan kita belum menemukan apa namanya sebagai katalis yang bisa mendorong mereka menjadi lebih rupiahnya jadi lebih kuat. Tapi kalau kita lihat sendiri apa namanya dengan cadangan devisa dan kita juga secara trade balance juga kita masih surplus. Ini apa namanya hopefully kita bisa lah untuk apa namanya pergerakan rupiah itu di area yang jauh lebih stabil. Kalau misalnya dari apa namanya dari GDP sendiri kita lihat kan outlooknya itu di 14.350 ya. Jadi sebenarnya dari angka-angka level segini tuh masih cukup bisa inline lah dengan pemerintah. Baik, baik. Jadi di 14.280 sampai 14.380 ya, Mbak ya, range-nya ya. Iya. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih. Nah, selanjutnya Mbak, mungkin kita bicara ke faktor-faktor lain nih Mbak, ekonomi makro yang lain ya Mbak ya. Jadi tadi saya sempat lihat data-data itu cukup bagus ya, mulai dari consumer confidence kita ya, berada di level 118,5% ya. Jadi ini bisa menunjukkan kalau ekonomi kita ini udah mulai membaik ya Mbak ya. Bisa nggak kita berasumsi seperti itu Mbak? Ya, salah satu juga data makroekonomi, iya benar tadi yang disebutkan oleh Pak Adi. Ini apa namanya indeks keyakinan konsumen kita juga sudah apa namanya indeks keyakinan konsumen, indeks persepsi terhadap ekonomi kita juga sudah mulai membaik. Itu juga menjadi salah satu sinyal ya. Kalau misalnya sebenarnya tahun ini cukup enak kalau melihat makronya karena kan kemarin ini low base ya tahun lalu ya low base. Jadi kelihatannya tuh tahun ini tuh jauh mengalami pertumbuhan, tapi mungkin kalau kita lihat secara mantumannya terus atau secara quarterly kita tetap mengalami pertumbuhan dan ini juga menjadi sinyal bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita nih masih cukup walaupun secara gradual masih secara perlahan tapi masih dalam on track lah. Baik, baik. Jadi masih positif ya outlook pertumbuhan ekonomi kita nih. Nah, mungkin selanjutnya Mbak, kita bicara proyeksi IHSG nih Mbak. Mungkin tadi bisa diulang kembali ya Mbak ya. Ini kira-kira range IHSG ini berada dalam rentang berapa nih Mbak dalam waktu dekat ini Mbak? Silakan Mbak Cantika. Iya, untuk dalam waktu dekat ini kita apa namanya proyeksikan di around 6.600 sampai 6.700 ya rentangnya 100 poin. Ini 100 basis point ini apa namanya IHSG-nya 6.600 tuh level psikologis. Tadi ini udah hampir menyentuh. Hopefully ini tidak break, tapi kalau misalnya ini apa namanya break ke bawah mungkin bisa jadi 6.500. Tapi kita harapkan memang untuk beberapa hari ini kita sebenarnya sudah proyeksikan akan terjadi konsolidasi dan sideways sih. Ini kita pikir ini market ini akan lebih cooling down dulu ya sebentar di pergerakan ini karena waktu di November, Oktober ini sudah rally cukup kencang kalau kita lihat itu dan kalau misalnya biasanya di tahun terakhir kan window dressing ya atau juga ada Santa Claus rally. Nah, dengan adanya dengan dia sedikit cooling down di minggu ini, hopefully ini bisa jadi ruang bagi apa namanya kenaikan untuk IHSG sampai akhir tahun. Baik, baik ya. Jadi memang udah kenaikannya cukup tinggi ya Mbak ya. Bahkan menembus level tertingginya nih sepanjang sejarah nih di ya 6.000 berapa kemarin itu ya. Dan new high nih. Jadi artinya sekarang kita udah mulai cooling down gitu ya IHSG-nya. Baik, terima kasih Mbak Cantika. Nah, selanjutnya kita bicara sektoral nih Mbak. Kita udah bicara ekonomi makro, ekonomi internasional, kemudian kita masuk ke sektor-sektor nih Mbak. Gimana nih pandangan Mbak Cantika nih untuk melihat situasi seperti ini, sektor-sektor apa sih yang bisa diperhatikan? Mungkin kaitannya dengan window dressing ya Mbak ya. Nanti kita akan bahas nih lebih lanjut nih terkait topik tersebut. Silakan Mbak Cantika. Iya, kalau untuk kalau memang apa namanya kalau kita lihat dengan gerakan saham seperti ini secara keseluruhan IHSG ini pasti yang pasti yang terkena
terlihat itu yang mempengaruhi kan dari big caps ya, dari sektor perbankan kita lihat ini apa namanya masih mengalami koreksi. Nah, untuk ini juga sebenarnya menjadi peluang untuk bisa mengakumulasikan buy ya untuk beberapa saham di sektor perbankan karena kan ini inline ya dengan pergerakan IHSG. Nah, dengan ini dengan pada saat kita sekarang lagi koreksi ini bisa dimanfaatkan untuk peluangnya dan juga beberapa saham yang sudah apa namanya yang sempat kemarin mungkin belum naik seperti properti konstruksi itu juga bisa dicermati untuk para investor. Jadi biasanya untuk mega pasti sebenarnya lebih cenderung untuk sektor-sektor yang sudah mengalami koreksi atau memang yang kemarin belum sempat mengalami peningkatan signifikan. Baik, baik. Jadi ini yang bisa diperhatikan perbankan ya Mbak ya, ini karena penurunannya cukup dalam nih hari ini nih ada peluang nih untuk melakukan akumulasi di harga yang lebih rendah. Berikutnya ada saham-saham atau sektor-sektor yang belum mengalami kenaikan seperti properti dan konsumer ya, ini bisa diperhatikan. Nah ini juga menarik nih Mbak terkait konsumer ya. Kemarin pajak rokok ini dinaikkan menjadi 12% ya, sudah disetujui nih sama Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Kira-kira ini dampaknya seperti apa Mbak? Apakah hanya sektor di ini aja ya rokok gitu yang terkena dampaknya atau bisa menjalar ke sektor-sektor yang lain? Silakan pandangannya Mbak Cantika. Iya, untuk sektor rokok ini sebenarnya udah kelihatan dari sahamnya ya, dia nggak naik-naik kalau kita lihat dari time frame jangka panjangnya. Jadi ini kalau menurut saya ini sebenarnya udah price in, karena sebelum Ibu Sri Mulyani ini apa namanya memberikan pengumuman bahwa cukai rokok akan dinaikkan, itu kita lihat juga tarif penerimaan cukai sudah meningkat. Jadi sebenarnya beberapa analis dan juga mungkin dari masyarakat juga sudah menimbang-nimbang sudah pasti akan terjadi kenaikan tarif cukai. Cuma yang menjadi question mark-nya adalah seberapa tinggikah cukai rokok itu akan kuat. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, memang cukai rokok tahun lalu itu kan kalau nggak salah jauh lebih tinggi ya rata-ratanya. Rata-rata peningkatannya tahun ini tuh 12% untuk sigaret kretek mesin aja itu double digit juga di around 12 sampai 14%-an. Nah, terus habis itu juga dari sigaret putih mesin itu SPM-nya itu 12 juga sampai 14% juga, ini juga double. Walaupun itu kalau di compare itu tahun lalu tuh di atas 15% semuanya untuk SKM dan SPM. Nah, untuk sigaret kretek tangan itu juga mengalami peningkatan, padahal tahun lalu itu 0%, tidak mengalami peningkatan sama sekali. Terus tahun ini jadi around 4%. Dan kalau saya lihat untuk sektor rokok sendiri itu memang secara majority of expense-nya itu kan berasal dari cukai ya. Ini yang menyebabkan mungkin sahamnya juga sudah tervaluasi, sudah terprice in. Mereka ini sudah pasti ini akan menjadi dampak negatif, apalagi di tengah pertumbuhan ekonomi yang seperti ini. Waktu kemarin tinggi aja, apa namanya peningkatan tarif cukai rokoknya aja, mereka sangat susah untuk menaikkan harga jualnya. Karena pertama itu resikonya besar, itu dari market share-nya juga bisa mengalami penurunan juga, dan sedangkan ekonomi kita tidak cukup baik ya untuk bisa meningkatkan harga jual ecerannya mereka, karena ya beli kita juga sebenarnya sudah tertekan. Jadi itu yang menyebabkan mungkin beberapa company mungkin sangat jauh lebih selektif untuk meningkatkan apa namanya harga jual eceran mereka terhadap produk-produk yang mereka jual. Nah itu aja mereka belum meet, sekarang ditambah lagi ada kenaikannya lagi. Jadi itu kemarin yang tadi kemarin saya lihat itu ada yang sampai 40 ribuan gitu untuk pokoknya. Jadi itu sih menjadi cukup saya bilang menjadi penekan bagi sektor rokok. Baik, baik. Jadi memang, tapi dari harga sahamnya udah kelihatan ya Mbak, udah price in gitu istilahnya,
mengalami penurunan cukup dalam. Baik, terima kasih Mbak Cantika. Selanjutnya nih Mbak, tadi kan juga sempat dimention terkait sektor perbankan nih. Sedangkan sektor perbankan sendiri kan sekarang ada dua Mbak ya, ada perbankan konvensional sama perbankan digital nih. Ini belakangan ini juga perbankan digital jadi topik hangat ya perbincangan pelaku pasar. Gimana pandangan Mbak Cantika nih terkait perbankan digital Mbak? Oke, kalau untuk kita kan biasanya ngomongnya baginya old economy and digital and new economy ya, old versus new economy. Sebenarnya kalau kita lihat new economy ini cukup menarik karena di sini baru tahun ini memang apa namanya cukup hangat diperbincangkan dan harga sahamnya juga bisa naik signifikan. Kalau misalnya sedang lagi apa namanya marketnya seperti ini dengan ada kasus COVID-nya misalnya naik atau misalnya ada varian baru, biasanya cenderung saham-saham yang lebih apa sih new economy itu jauh lebih growth ya, growth stock ya, itu jauh lebih apa namanya meningkat, lebih atraktif. Sedangkan kalau misalnya untuk yang old economy itu saham-saham yang pada saat nanti apa namanya pertumbuhan ekonominya jauh lebih positif, terus kitanya lebih confidence, lebih optimis. Nah, itu biasanya rotasinya jadi ke old economy. Nah, sebenarnya untuk new apa namanya new economy sendiri, untuk terutama untuk yang di bank digital sendiri, kita lihatnya juga cukup positif karena sebenarnya tujuannya dengan adanya digital ini kan kita jauh lebih efektif dan efisien ya. Itu tujuan utamanya, dan sedangkan pada saat ini terjadi di tengah pandemi dan kita mengalami keterbatasan untuk mobilitas, ini yang menyebabkan menjadi solusi baru bagi kita untuk apa namanya misalnya untuk pergi ke bank, atau ini tanpa harus pergi ke bank kita bisa buka rekening atau bisa melakukan transaksi. Nah, ini yang menjadi salah satu key attention lah buat investor untuk saat ini. Baik, baik. Jadi memang selalu rotasi ya Mbak ya kalau kita bicara perbankan nih, old ekonomi sama new ekonomi ya, perbankan konvensional sama perbankan digital. Jadi seperti itu pemaparan dari Mbak Cantika. Terima kasih. Kemudian Mbak, ini kan tadi sempat disinggung juga terkait pembatalan PPKM nih Mbak, yang menjadi sentimen positif juga nih terhadap IHSG. Nah, ketika terjadi pembatalan PPKM ini, sektor-sektor apa nih Mbak yang kira-kira terkena dampak positif nih akibat kebijakan ini? Silakan Mbak Cantika. Iya, kalau misalnya untuk pembatalan PPKM ini, pertama sih yang terlihat itu adalah sektor properti, terutama untuk properti yang memiliki pengelola mall ya. Itu menjadi sentimen positif juga, dan juga sektor retail. Nah, retail ini tuh paling terdampak ya kalau misalnya udah ada pandemi atau misalnya pemerintah sudah melakukan PPKM yang cukup ketat, itu jam operasional mereka dikurangi, terutama yang tenan-tenan yang mereka miliki di pusat perbelanjaan itu menjadi apa namanya jadi terhambat. Dan juga karena kan kalau misalnya kita hanya mereka kan sebenarnya sudah memiliki strategi untuk berjualan melalui penjualan online ya, secara online kayak gitu, untuk mengoffset kerugian mereka dengan adanya store yang apa namanya yang cukup rendah trafficnya. Nah, tapi itu menurut kami sih dari perhitungan kami tidak terlalu signifikan, tapi memang cukup membantu mengoffset dengan adanya PPKM yang dibatalkan ini. Dan apa namanya pada saat pas banget lagi Natal dan Tahun Baru, orang-orang lagi pada liburan, ini hopefully akan menjadi sentimen positif lagi buat retail, dan ini harusnya akan bisa terrefleksi di laporan keuangan kuartal 4-nya mereka ya. Baik, baik. Jadi sektor retail dan properti ya Mbak ya, ini di Balikpapan sendiri di Kalimantan Timur, ini mallnya udah mulai rame ini Mbak, jalanan udah mulai macet gitu ya. Jadi udah mulai kelihatan nih, mobilitas udah mulai kembali gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Cantika. Selanjutnya Mbak, kita bicara ke sektor energi nih Mbak. Beberapa waktu lalu itu kan harga batu bara mengalami kenaikan gitu, harga minyak dunia juga mengalami kenaikan. Ini apakah menjadi sentimen positif juga nih Mbak untuk di sektor ini dalam beberapa waktu ke depan Mbak? Silakan Mbak Cantika. Iya, untuk kalau sektor energi itu kemarin itu memang menguat karena pertama ada supply chain issue ya. Jadi itu yang menyebabkan kita
ini sebenarnya apa namanya lebih cenderung untuk demand dan supply aja sih. Supply-nya apa namanya terbatas waktu itu, dan juga supply-nya terbatas dan demand-nya cukup tinggi. Misalnya kayak dari batu bara sendiri kan ini mau apa namanya biasanya untuk menjelang akhir tahun ini kan winter season ya. Jadi beberapa negara seperti China misalnya itu membutuhkan batu bara tapi coal, tapi demand itu cukup tinggi dan supply-nya itu cukup terbatas. Tapi kalau kita lihat waktu itu kemarin harga komoditas cukup rally-nya cukup tinggi ya, sangat-sangat tinggi. Apa namanya cuma dengan akhir ini supply chain juga sudah mulai teratasi, terus juga produk sudah mulai hopefully sudah mulai stabil. Jadi untuk harga komoditas ini akan untuk beberapa jangka waktu sampai first quarter lah ini benar akan terlalu seperti kemarin. Tapi masih akan terefleksi bagus karena laporan keuangan mereka juga cukup baik ya nantinya karena kejadian yang kemarin ini gitu. Masih layak nih Mbak diperhatikan nih sektor energi nih dalam beberapa waktu ke depan Mbak. Sorry, kenapa? Apakah masih bisa layak diperhatikan nih sektor energi nih dalam beberapa waktu ke depan, atau justru kita bisa beralih ke sektor yang lain terlebih dahulu? Gimana pandangannya Mbak Cantika? Kalau komoditas sendiri sebenarnya ini masih sebenarnya kalau kita lihat overall itu masih tinggi ya sebenarnya, walaupun memang tidak tinggi yang sebelumnya. Waktu itu coal sempat menyentuh all time high di atas 250-an. Nah itu sekarang ini walaupun sudah mengalami penurunan tapi masih cukup sebenarnya masih cukup tinggi, dan ini kan juga jadi harga jual batu baranya juga pastinya nggak akan jauh berbeda ya dengan dari yang dari globalnya. That's why kita sebenarnya masih memperhatikan untuk dari misalnya untuk dari batu bara, terus kalau misalnya untuk dari sendiri juga electricity vehicle ya sebenarnya ini juga pemerintah kemarin sudah menggaungkan dan cukup positif juga untuk apa namanya demand-nya. Dan untuk mobil listrik sendiri sebenarnya kan sekarang demand-nya juga udah cukup banyak, sudah banyak yang masuk juga. Ini untuk nikel sendiri juga baik sih untuk prospeknya memang, tapi ini akan mengalami sedikit akan koreksi sih karena kan rally udah selesai ya untuk yang kemarin. Baik ya. Jadi walaupun kenaikannya sudah cukup tinggi ya, mengalami penurunan, tapi harganya masih reasonable ya, Mbak Cantika ya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan masuk, tapi mungkin sesi tanya jawab kita buka setelah bagian terakhir ya. Jadi silakan kalau misalnya Bapak Ibu sahabat IDX yang mau bertanya, bisa masukkan pertanyaannya ke kolom chat atau ke kolom Q&A ya, agar bisa dibahas bersama-sama. Terakhir nih Mbak, untuk sektoral nih. Sektor apa nih Mbak yang kira-kira jadi jagoan gitu ya, atau jadi primadona, the best pick nih dari NH Korindo Sekuritas Mbak? Iya, kalau dari kita masih menjagokan sektor telekomunikasi, terus juga ada healthcare juga. Ini walaupun memang kalau healthcare ini bagi dua ya, itu ada yang farmasi, ada yang apa namanya hospital. Kalau yang untuk farmasi kita sih mungkin akan ada momentum yang kita masih menunggu untuk vaksin booster ini ketentuannya akan seperti apa. Kalau untuk dari sektor telekomunikasi memang kita lihat laporan keuangannya itu cukup baik, di mana average revenue per usernya juga cukup meningkat ya. Jadi mungkin sekarang walaupun sudah mungkin next year-nya mungkin sekarang udah akan WFO lagi, tapi kayaknya digital tidak akan bisa lepas dari kita sih, karena kita udah terbiasa ya sama 2 tahun ini gitu. Jadi untuk telekomunikasi, healthcare, dan juga kalau untuk consumer ini sekarang kan valuasinya memang sangat rendah ya. Kalau misalnya pertumbuhan ekonominya udah inline di tahun depan, sudah karena ini udah mau jalan ke 3 tahun, jadi harusnya kita sendiri juga udah pemerintah dan kita pun juga sudah terbiasa. Ini hopefully ini akan terefleksi juga ke saham-saham consumer. Baik, jadi 3 Mbak ya, telekomunikasi, healthcare, dan consumer yang bisa jadi the best sektornya nih yang bisa diperhatikan oleh investor. Terima kasih Mbak Cantika. Nah, kita masuk ke segmen terakhir nih Mbak, yaitu rekomendasi saham nih dari
NH Korindo Sekuritas. Kira-kira saham-saham apa nih yang bisa diperhatikan dalam beberapa waktu ke depan? Silakan, Mbak Cantika. Iya, kalau misalnya dari kita tuh ada saham perbankan sih, apa namanya, BBCA, itu juga boleh di, apa namanya, akumulasi buy. Itu target kita sendiri itu masih di 7.500 untuk target price-nya. Jadi dalam jangka waktu dekat ya, ini apa namanya, dengan market seperti ini menjadi peluang untuk bisa diakumulasikan. Terus juga saham lain ada apa namanya, BBRI. Itu juga bisa, ini terutama untuk saham-saham perbankan sih ya, itu juga bisa di watchlist juga. Ini untuk dari kita sendiri target price-nya juga sekitaran 4450. Terus juga dari Telkom ini bisa dilihat juga itu untuk apa namanya, di 4.240 untuk target price. Ada sebenarnya dengan market seperti ini apa, menjadi peluang bagi investor untuk mengakumulasi saham-saham big cap yang sudah kemarin mengalami koreksi ya. Baik, baik. Dan juga ini cocok nggak nih Mbak, kalau kita bisa gunakan strategi window dressing nih Mbak, untuk saham-saham ini? Iya, jadi memang ini momentumnya kalau saya lihat ini cukup tepat juga pada saat ini sekarang, dan juga harganya juga kalau misalnya dari kemarin sebenarnya mereka sempat rally, tapi akhirnya dikasih ini dulu lah, apa namanya, dikasih nafas dulu buat apa namanya, kita bisa masuk, karena kalau misalnya udah ketinggian juga sebenarnya kita kayaknya nggak bagus ya untuk entry masuknya. Itu juga menjadi konsiderasi kita juga pas lagi ada momentum ini, dan memang secara fundamental kan mereka juga bagus, jadi kalau misalnya long term juga di hold itu juga masih oke gitu. Baik, baik. Jadi ada tiga ya Mbak ya. Bank BCA dengan target 7.500, kemudian ada BBRI dengan target 4.450, dan Telkom. Telkom kalau tidak salah 4.720 ya targetnya ya Mbak. Enggak, 4.280 ini yang terdekatnya dulu ya. Oh, Oke, 4.280. Jadi ini ada tiga saham ya yang bisa diperhatikan oleh investor ya untuk bisa dianalisis lebih lanjut. Baik, terima kasih Mbak Cantika ya. Ini luar biasa banget nih insight-nya. Kita udah bicara kondisi IHSG terkini secara top down analisis. Kita udah bicara kondisi internasional, kita udah bicara kondisi makro ekonomi domestik, kemudian kita udah bicara sektoral, dan terakhir ada saham-saham yang bisa diperhatikan. Saya yakin ini bermanfaat banget untuk sahabat investor ya. Nah, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, silakan masukkan pertanyaannya ke kolom Q&A atau ke kolom chat ya, agar bisa dibahas bersama-sama oleh narasumber kita, Mbak Cantika. Silakan. Ini tadi ada beberapa pertanyaan masuk ya Mbak ya. Ini dari Richmond 79 nih. Pertanyaannya, kalau saham BEVIC, apakah masih bagus untuk buy saat ini atau tunggu koreksi dulu? BVIC ya, Bank Victoria. Gimana pandangannya Mbak Cantika? Iya, ini Memang cukup tinggi juga nih kenaikan bank digital ini ya. ini sebenarnya termasuk udah cukup tinggi ya. Secara volume memang volume mereka cukup kuat, tapi ini menurut saya sih jangan dikejar ya. Ini udah agak jelek karena ini dia belum berhasil. Ini ada apa namanya, pergerakan sahamnya dari saham yang terakhir ini apa namanya, nggak kuat sepertinya. Ini akan mengalami, harusnya ini dalam waktu pendek ini akan mengalami koreksi dulu sih. Jadi kalau misalnya udah saham-saham yang lagi riding kayak gini dan udah cukup tinggi, kalau misalnya dikasih koreksi mungkin jauh lebih bagus. Tapi kalau misalnya saham ini kan memang pas lagi ada momennya aja sih untuk masuk gitu. Baik, jadi udah terlalu tinggi ya Mbak Cantika ya. Jadi hati-hati kalau sudah terlalu tinggi nih. Berikutnya adalah terjadi aksi profit taking gitu ya. Jadi Yang dulu. iya, profit taking dulu ya. Jadi waspada gitu ya. Baik, terima kasih. Semoga terjawab ya Richmond 79. Berikutnya ada pertanyaan dari Bayu Rizky ya. Sektor perhotelan dan wisata bagaimana? Nah, ini cukup menarik juga nih karena PPKM dibatalkan di sektor ini ya. Perhotelan dan wisata dan sektor transportasi nih Mbak ya. Gimana pandangannya Mbak Cantika? Oke, untuk sektor perhotelan dan wisata ini sebenarnya
kalau secara ekonominya sih akan baik ya. Ini kan juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau untuk secara sahamnya mungkin memang sedikit kurang liquid ya kalau untuk saham ini. Jadi kalau kita mungkin ke saham yang untuk ke transportasi aja. Kalau untuk transportasi sendiri memang kayak dari sisi untuk hari ini sih saya cermatin ada saham-saham kayak pelayaran juga sudah mengalami penguatan. Terus habis itu kalau untuk logistik mungkin ada sama seperti kayak ASA ya, itu kan juga waktu pada saat pandemi sendiri aja mereka laporan keuangannya cukup bagus, pertumbuhannya cukup signifikan dengan di luar dari once ini menuju recovery sendiri, pertumbuhannya ini akan menjadi katalis yang bagus untuk saham-saham untuk logistik ya, karena kan banyak yang akan ngirim barang, terus juga banyak akan mobilitas untuk pergi kan jadi meningkat ya. Itu yang menjadi katalis untuk saham-saham di sektor ini. Baik, ya, jadi perhotelan sama pariwisata ini karena tidak liquid mungkin bisa dihindari ya. Tapi kalau saham transportasi ini bisa diperhatikan khususnya di pelayaran dan logistik tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Cantika ya. Baik, terima kasih. Semoga terjawab ya pertanyaannya Bayu Rizky. Jadi silakan ya kalau ada yang mau bertanya, masukkan pertanyaannya ke kolom chat atau Q&A agar bisa dibahas bersama. Ini ada pertanyaan dari Amandarisa_12. Kenapa hari ini saham turun, Kak? Ya, nah mungkin bisa sedikit nih Mbak di-remind nih. Kenapa nih dirangkum gitu? Ini penurunannya penyebabnya apa? Silakan Mbak Cantika. Iya, untuk kenapa hari ini pergerakan sahamnya ini mengalami penurunan itu terutama kita semua dari investor dari global dan domestik ini kita masih menunggu hasil rapat dari The Fed. Ini dengan program yang direncanakan akan program tapering-nya akan mengalami percepatan, terus juga akan terjadi apakah The Fed sendiri akan melakukan intervensi terhadap suku bunganya, karena hasil inflasinya juga AS kan sangat tinggi ya, berada di level yang cukup tinggi. Terus selain itu juga dari sisi global yang bisa kita lihat itu varian Omicron yang itu sudah ada kasus yang meninggal, walaupun kita tadinya juga agak sedikit sebenarnya tidak akan sepanik untuk yang kayak waktu Delta dulu, karena ini memang menular tapi tadinya tidak ada kasus yang terlalu berat seperti ini waktu Delta. Plus ditambah di tahun ini kan kita juga sudah melakukan vaksin dosis 2 ini juga seharusnya menjadi secara progres kita juga baik. Jadi ini kan harusnya dampaknya tidak akan terlalu parah seperti waktu dulu. Itu sih yang menjadi kita masih wait and see dulu terhadap IHSG untuk beberapa hari ini. Baik. Jadi kira-kira seperti itu ya. Masih faktor pengaruhnya nih masih dari eksternal gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Cantika ya. Ini karena waktu sudah di penghujung acara nih ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya nih Mbak ya. Kira-kira apa nih yang dilakukan strategi investor nih Mbak untuk menyikapi penurunan IHSG hari ini? Apakah kita wait and see tadi ya seperti disampaikan, atau kita justru bisa mengakumulasi nih di harga yang lebih rendah nih? Gimana pandangannya Mbak Cantika? Iya, kalau misalnya untuk sekarang ini mungkin kita bisa wait and see, tapi untuk saham-saham yang memang dengan adanya window dressing dan Santa Claus rally ini sebenarnya juga bisa menjadi momentum buat investor untuk mengakumulasi saham-saham yang big cap yang sudah mengalami koreksi dan juga yang memiliki dan juga cenderung memiliki fundamentalnya baik gitu. Jadi inilah mumpung dikasih kesempatan dipergunakan, takutnya nanti akan rally lagi gitu. Baik. Jadi justru momentum seperti ini waktu yang tepat untuk akumulasi. Asalkan ya digarisbawahi perusahaan yang dipilih itu benar-benar yang memiliki fundamental yang baik ya, blue chip gitu. Baik, terima kasih Mbak Cantika ya. Ini tak terasa nih kita sudah berada di penghujung acara ya. Saya yakin diskusi kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita ucapkan apresiasi dan applause yang luar biasa ya kepada Mbak Cantika nih karena sudah membagikan
sharing-sharing ya pandangannya terkait kondisi IHSG terkini. Sebelum kita tutup, apakah ada closing statement Mbak atau reminder nih kalau ingin bergabung dengan NH Korindo, ini caranya bagaimana sih? Silakan Mbak Cantika. Iya, oke. Untuk ini terima kasih kesempatannya. Jadi NH Korindo kalau misalnya mau bergabung mungkin bisa dicek aja langsung di websitenya, nggak usah susah-susah. Terus juga bisa dicek ya, Instagramnya. Itu di situ ada linknya. Nanti kita semua pembukaannya sudah by online. Dan untuk cabang Kalimantan sebenarnya belum ada ya. Mungkin semoga kita bisa buka di sana nanti. Kita bisa inilah apa namanya bisa lebih dekat lagi dengan investor di area Kalimantan Timur. So far itu aja sih dari kita. Baik, ya, jadi kalau yang belum memiliki rekening efek ya silakan follow Instagram NH Korindo Sekuritas untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Dan berharap juga nih NH Korindo ada perwakilannya di Kalimantan Timur ya, jadi lebih cakupannya lebih luas lagi. Berhubung Kalimantan Timur sekarang jadi ibu kota baru loh Mbak, jadi otomatis nih akan akan besar banget prospeknya gitu ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Cantika ya. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, dan di lain waktu kita bisa mengundang kembali nih Mbak Cantika untuk bisa menjadi narasumber di program Market Update selanjutnya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap yang kurang berkenan, Mbak Cantika. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan titip salam untuk teman-teman di sana. Sehat selalu, Mbak Cantika. Terima kasih. Baik. Ya, sekian ya program Market Update hari ini bersama NH Korindo Sekuritas. Diskusi yang sangat luar biasa. Sekarang kita masuk sesi kuis. Seperti biasa kita punya giveaway pulsa senilai Rp25.000 untuk sahabat investor yang bisa menjawab pertanyaan saya. Caranya follow dulu Instagram IDX Kaltim, kemudian jawab pertanyaannya via DM ke IDX Kaltim ya. Nah, pertanyaan hari ini. Sebutkan 3 rekomendasi saham dari NH Korindo Sekuritas. Sebutkan 3 rekomendasi saham dari NH Korindo Sekuritas. Nah, bagi yang tahu jawabannya, segera DM kita. Yang cepat, tepat, dan benar akan berpeluang jadi juara. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aldila Bandaro. Mohon pamit undur diri. Selamat siang dan salam pasar modal Indonesia. Terima kasih.